Cek. Oke, apa kabar nih? Baik ya. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran, kita layaknya dan harus membaca doa terlebih dahulu untuk kelas junior Maulid. Silakan dipimpin doa. Stay jikiro tidoa, doa tadi. Doa inta salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya selamat siang semuanya. Siang. Baik semuanya hari ini ya. Baik ya. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan belajar yang namanya itu AI dan machine learning. Apa itu AI? Nanti kita lihat bareng-bareng. Tapi sebelum kita masuk ke AI itu apa, saya mau absen terlebih dahulu. Oke, yang pertama siapa nih? Dini Alivia. Hadir. Dini, silakan coachnya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup selalu penuh dengan pelajaran. Oke, jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan penuh dengan perjalanan baru. Sally. Pendidikan bukan hanya mengisi waktumu, tetapi tentang membuka pikiranmu. Oke, bagus sekali. Bunga mau nih? Mana? Oke, hadir. Apa? Ya, Bunga. Jangan takut gagal karena kegagalan bagian dari proses belajar. Kegagalan bagian dari proses belajar. Jadi kalau kamu gagal, jangan takut. Bangun lagi. Ya. Siti Fitri Yundar. Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Betul, pede ya bisa, harus pede. Junior Ta'awin, Bapak KM, enggak? Kamu tidak perlu cepat, yang penting konsisten, hasil akan mengikuti. Wih, ya, nggak perlu cepat-cepat, kita bukan mau banget, ya. Biasa aja, oke? Hasbian. Jangan menunda belajar karena waktu tidak menunggu. Dalam ya. Cika, yang mana? Oh, dia, enggak. Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Belajar adalah kunci untuk Membuka pintu kesuksesan. membuka kunci kesuksesan. Oke, bagus. Desi. Jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Jangan berhenti ketika lelah, tapi berhenti ketika Selesai. sip. Terus Laras, mana Laras? Hadir? Tak semua orang percaya kamu bisa, tapi kamu tetap bisa membuktikannya perlahan. Oke, sip. Bagus banget. Nurulnya, mana Nurulnya? Hadir? Apa Nur? Hidup adalah perjalanan bukan tujuan akhir. Hidup adalah perjalanan, bukan Tujuan akhir. tujuan akhir. Nadine, mana Nadine? Oh, hadir. Ya, silakan Nadine. Hari ini adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan. Hari ini adalah kesempatan baru untuk membuat perubahan. Siapa? Dara? Oke, apa Dara? Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kamu tahu, dan semakin banyak kamu bisa. Panjang tapi padat. Alexis, mana Alexis? Apa Alexis? Jalankan kesalahan karena kesalahan adalah guru terbaik. Kesalahan adalah guru perbaikan. Sip. Eri, mana Eri? Apa Eri? Fokus pada tujuan dan jangan mudah menyerah. Fokus pada tujuan dan jangan mudah. Jangan mudah menyerah. Dira, apa Dira? Dira apa Dira? Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar. Kemudian Risa, mana Risa? Apa Risa? Berani mencoba adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Oke, boleh mencoba ya? Harus mencoba. Alisa, mana Alisa? Kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawa kita menuju kesuksesan. Amin ya. Semoga kita semua sukses ya. Amin. Raul, mana Raul Gonzales? Apa Raul? Kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Yudin, ada Yudin? Oke, apa Yudin? Jadikan setiap kesulitan atau kegagalan sebagai peluang menuju kesuksesan. Kesuksesan ya. Belum minum ya Yudin ya? Nur Hayati, mana Nur Hayati? Mana? Oh, ini. Buat jalan terbaik adalah tapi dalam yang positif ya. Aulia Sari mana? Ada. Aulia Sari apa? Keberhasilan bukan tentang berapa kali kamu jatuh, tetapi berapa kali kamu bangkit. Berapa kali kamu bangkit?
Apa Riz? Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Pendidikan adalah senjata paling ampuh tuh, makanya kalian tidak boleh meremehkan pendidikan. Ya. Elsa. Bagus. Mel, mana? Belajar bukan beban, tapi kesempatan untuk berkembang. Firman saya. Pendidikan adalah paspor ke masa depan. Pendidikan adalah Paspor ke masa depan. paspor ke masa depan. Ya. Juniarta Awalin, ada yang masuk nih? Doni, kemana Doni? Doni sakit Pak. Sakit. Udah kirim surat tapi belum. Oh, nanti coba ditanya lagi ngobrol dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nah sebelum kita masuk ke materinya, saya pengen tanya sama kalian. Ada nggak yang tahu AI itu apa? Ada nggak yang tahu? Atau pernah nggak kalian di antara kalian yang pakai AI? Boleh cek siapa aja? Yudi, AI apa yang kamu pakai Yudi? ChatGPT sama Gemini. ChatGPT sama Gemini ya. Gemini itu cara pengucapannya bisa Gemini, bisa Gemini ya kalau nggak salah. Nah kalau Yudi pakai ChatGPT buat apa? Kadang buat itu sih tugas-tugas. Buat tugas-tugas. Oh, kalau yang Gemini tadi pakai apa? Buat bikin foto. Bikin foto. Waduh, Yudi ini kreatif sepertinya. Ada lagi yang suka pakai AI? Siapa lagi? Ada lagi? Macam ada apa? Aris pakai apa Aris? Cici. Cici, oh Cici itu AI ya? Saya kira yang kamu ya. Cici ya, Cici AI itu pakai untuk apa Aris? Nanya tugas. Oh berarti setiap guru yang masih tugas kamu pakai Cici? Kurang dipahami. Bapak perlu pahami. Dan jangan sampai kalian bergantung sama AI ya. Biasanya gini, kalau kita punya organ dan jarang dipakai, itu bisa menyusut dan fungsionalnya hilang. Contoh, orang lumpuh, dia kan bisa jalan, kakinya kan jarang dipakai. Itulah kalau orang sudah benar-benar berubah. Begitu pun otak kalian dipakai untuk mikir. Kalau lama-lama kalian tiba pertanyaan terutama satu banyak AI itu kami ya bisa menyusun kalian. Oke, hari ini kita bakal masuk ke yang namanya AI dan machine learning. Cici ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Oke, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kalian hari ini. Yang pertama, coba saya minta Raisa deh, gitu. Baca yang nomor 1. Apa aja, Raisa? Menjelaskan konsep dasar AI dan Machine learning ya, menjelaskan konsep dasar AI dan machine learning. Jadi kalian harus tahu dua hal nih, ada AI itu artificial intelligence, ada ML itu machine learning ya. Yang kedua silakan dibaca Sally. mengidentifikasi contoh penerapan ML di kehidupan sehari-hari. Ya, ingat ML itu machine learning, bukan model ya, apa lagi efek ya. Yang ketiga dibaca Ajun, silakan aja. Membuat model sederhana pengambilan gambar menggunakan Google Visual Machine. Ya, jadi nanti akan ada mesin yang kita coba ajarkan ya. Jadi kita ngajarin mesin. Jadi jangan kita yang dipengaruhi mesin, kita ajarin mesin ya. Pakai yang namanya itu Google Visual Machine. Yang keempat, silakan dibaca Desi. Betul, nanti kalian bakal saya suruh untuk mempresentasikan apapun yang ada di materinya. Kita lanjut lagi. Kata si robot, AI itu apa? Jadi AI atau artificial intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia. Jadi gimana caranya AI itu punya kecerdasan, punya kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Ya, jadi kita itu sama AI sebetulnya bagusan kita. Ya kita mah yang bikin AI, kita kayak yang begitu. Ya, jadi full penjelasannya adalah artificial intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia pada mesin atau sebuah sistem komputer yang dirancang untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti layaknya manusia. Nah, terus tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu ya pasti untuk memudahkan pekerjaan
manusia. Ya, kalau di sini deskripsinya adalah memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali objek. Kita mungkin sebagai manusia nggak akan kesulitan kan? Tahu mana sih kucing, mana sih anjing, mana sih kuda, betul kan? Ya, kita tak kesulitan untuk membedakan itu. Kemudian memahami bahasa. Saya lagi pakai bahasa apa sekarang? Pakai bahasa Indonesia. Kalian udah langsung tahu. Nah, AI dulunya nggak tahu, tapi karena kita ajarin jadi tahu. Atau misalkan saya ngomong lagi, "May I introduce myself?" Itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Atau "Haji Mas saya namanya Wafiki Bastian Des, saya masuk divisi Mas." Bahasa apa? Kemudian ada menganalisis data. Ya, coba yang kalian, misalkan kalian seorang bos, ya amin ya. Jadi bos sebuah perusahaan, karyawannya banyak nih ya. Nah, kalau kalian karyawannya banyak, pengen gajian itu karyawan, kan nggak mungkin kalian cekin satu-satu ya. Ini berapa hari orang masuk? Ya, berapa hari orang masuk? Nah, dengan kemampuan AI, kita tahu berapa hari dia masuk, berapa jumlahnya yang harus kita bayarkan sebagai gaji pada dia. Nah, dan kemudian ada membuat prediksi dan menghasilkan konten kreatif. Konten kreatif itu banyak ya, musik, kemudian gambar, video banyak. Nah, sekarang kita nobar dulu, nobar videonya bareng-bareng sebentar. Lupa, ya. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat, buruh habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak sedalam itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih program biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan hasilnya lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu White Line, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil
awal bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala cerita, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajari dan menyikapi AI dari dua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, itu tadi ada video soal AI ya. Tadi kenapa sih ternyata yang itu sebegitu pentingnya, dan kalau kalian salah penggunaannya, kalian bisa terjerumus dan bahkan terlena sama AI itu sendiri. Ya, nah tadi dijelaskan bahwa ada ciri khas atau perbedaan paling dalam ya antara AI dan manusia. Walaupun memang AI itu bisa menggantikan perbedaan manusia, tapi ada yang AI itu tidak punya dan berbeda dari kita. Apa tadi? Simpati dan empati. Ya, misalkan teman kalian yang habis kehilangan uang, kalian masih punya rasa empati untuk yang sabar ya, masih bisa kayak gitu. Bersyukurlah kalian punya rasa empati. Coba kamu nanya AI, ya apakah AI bakal punya rasa empati yang sama? Tidak, dan belum tentu. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dari video tadi? Mana siapa aja? Apa Dimas? Mana yang Dimas? Apa? Apa AI itu berbahaya? Apa yang itu berbahaya? Tergantung penggunaannya. Sama kalau saya tanya soal pisang, apakah pisang berbahaya? Kalau kamu pakai untuk tusuk orang, ya pasti berbahaya. Tapi kalau kamu pakai untuk potong daging dan yang kamu makan dan dibagikan ke orang itu lebih bermanfaat. Begitupun AI. Ya kalau AI yang kamu pakai untuk cari informasi yang positif, ya itu positif dan bagus. Kalau kamu cari untuk misalkan bagaimana caranya membuat bom nuklir segala macam, nah itu berbahaya ya. Oke, ada lagi? Silakan ada apa? AI itu punya manfaat di bidang apa lagi? Oke, AI itu punya manfaat di bidang apa lagi tadi ya? Tadi sebetulnya AI itu banyak banget ya, banyak banget kegunaannya. Contoh saya mau ambil di bidang kuliner. Misalkan kalian nanti pengen belajar masak, tapi nggak tahu resep, kalian bisa tanya AI. Halo AI, gimana sih cara bikin lemper misalnya? Apa aja sih bahannya? Segimana sih takarannya? Kayak gitu ya. Jadi gitu kan. Ada lagi yang mau nanya? Lanjut, apa aja? Kelemahan AI itu apa ya? Kelemahan AI tadi ya, baru saya sebutkan kelemahan AI itu tidak punya rasa empati dan simpati. Ya, jadi AI itu jadi benar-benar robot. Kalau orang tema, orangnya gini, ya full. Misalkan ditanya, itu nenek kamu meninggal. Oh, gitu. Ya, jadi yang nggak punya empati dan simpati itu ya kayak itu, ya kayak gitu. Kayak lagi, udah? Oke. Nah, kita masuk ke studi kasus penerapan AI dan AI atau machine learning. Nanti kalian saya akan bagikan yang namanya itu LKPD, tolong diisi per kelompok. Nah, kelompok 1 itu saya tugaskan untuk mencari AI di penerapan AI di bidang kesehatan. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 silahkan saya salah. Kelompok 1 itu saya tugaskan untuk di bidang kreatif. Ya, silakan kamu cari nanti kelompok cari. Dulu dia kelompoknya, boleh? Oke, kelompok 1 nanti saya akan tugaskan untuk mencari AI dalam industri kreatif. Kelompok 2 dalam pendidikan dan kelompok 3 di dalam kesehatan.
dalam medis ya. Nah, silakan diambil LKPP. Maka di belakang situ ya, silakan dibaca-baca dulu kelompoknya di belakang situ, dibuka lembar kedua ya. Yang lapor dong, tadi Pak? Terima kasih. Berikan. Kelompok satu ini mana di sini? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Aman? Kelompok satu udah beres? Sudah. Kelompok dua? Nah, kelompok tiga aman? Oke, alhamdulillah. Ya, kita masuk lagi ke materi sebelah sini. Ya, sebelum kalian presentasi akan ada beberapa pemaparan yang saya akan jelaskan. Nah, kalau tadi soal AI atau artificial intelligence, sekarang kita masuk ke machine learning. Ya, di sini machine learning yang saya ambil itu teachable machine ini mah huruf E-nya ke bawah ya, dia ngumpet. Nah, teachable machine adalah mesin yang dapat diajarkan. Ya, jadi anggaplah kalian seorang ibu, seorang ayah ya, ngajarin seorang anak. Dek, ini tuh gambar anjing. Ini tuh gambar kucing, ini gambar kuda. Nanti saya contohin gimana caranya mesin itu kita ajarkan. Ya. Sama kayak tadi. Apa itu teachable machine? Teachable machine adalah alat berbasis web yang membuat pembuatan model pembelajaran mesin menjadi cepat, mudah, dan dapat diakses oleh semua orang. Ya, kalau kalian bingung kita langsung praktekkan ya. Di sini saya akan masuk ke satu website. Oke, di sini saya akan masuk ke satu website namanya itu Teachable Machine. Jadi kita bakal coba ngajarin mesin ini untuk tahu objek. Ya, misalkan nanti kita kasih foto ini, dia kenal lah objek itu tuh apaan. Ya. Nah, di sini saya punya dua kelas. Kita ganti ya, kelas pertama apa? Yang mau ngaji atau mau kucing nih? Kucing. Oke, kelas pertama kita kasih nama kucing. Kamu tuh kucing. Ya. Nah, kelas keduanya itu kita kasih musuhnya yaitu jerapah. Ya. Nah, di sini karena si mesin ini perlu kita ajarkan, makanya kita harus perlu apa kira-kira tuh? Kalau kita mengajarkan kita harus punya apa? Harus punya gambarnya. Gimana orang tahu? Misalkan saya tanya kamu, misalkan Desi, mana Desi? Desi, kamu tahu nggak kiwi itu kayak gimana? Nggak tahu kan? Kalau kita kasih gambar nggak tahu ya. Nah, begitu pun mesin ini kita harus kasih gambar dulu. Gambar, berarti kalau yang gambar kucing ya gambar kucing ya. Kita coba cari gambar kucing ya. Saya sudah nyiapin kalau masalahnya di sebelah. Kita pilih, kemudian kita select. Nah, dia bakal loading sampel tuh. Nah, jadi di sebelah sana sudah ada kucing ya. Kemudian berikut gambarnya. Jadi si mesin ini kita ajarin ini loh kucing. Kayak gitu ya. Nah, yang bawahnya sama. Yang bawahnya kita ajarin juga gambar anjing ya. Kita pilih gambar anjing. Ingat ya, kalau kalian ngajarin mesin, nggak boleh salah. Kalau salah, mesinnya pasti salah juga. Nah, di sini saya sudah ada gambar anjingnya, ada beberapa tadi. Yang prosedurnya sebenarnya kita pilih lagi. Sip, nah ya. Kita ulang. Nah, di atas tadi sudah ada gambar kucing ya dengan gambarnya. Kemudian gambar anjing juga dengan gambarnya.
Nah setelah kalian masukkan dua-duanya, itu kalian langsung klik yang namanya itu train model atau belajar tuh kayak gitu ya. Kalau bahasa manusia ini belajar tuh. Kamu saya kasih gambar kucing, kamu saya kasih gambar anjing, ini pelajari. Nanti si mesin akan mulai belajar tuh. Nah sudah beres kata dia belajarnya. Nah terus caranya kita tahu dia udah belajar atau belum gimana? Caranya kita kasih foto sampel. Nih coba kamu identifikasi ini kucing atau anjing tuh. Nah sekarang coba kita masuk ini salah satu beberapa gambar biar kita tahu dia belajar atau enggak. Ini kita lihat dulu di mana. Kita coba masukin gambar yang lebih sampel. Kita masukin gambar kucing dulu apa anjing dulu? Kita masukin gambar anjing dulu ya. Nah harusnya si mesinnya bisa kenal ini loh anjing, gimana gak anjing coba kita masukin ya. Nah dia di bagian bawah. Nah di bagian output lihat tuh anjing 96%, kucingnya 4% doang. Berarti masih belum belajar nih. Bener nih itu anjing. Coba kita masukin gambar kucing, dia masih kenal nggak coba? Kita akan masukin gambar kucing yang lagi. Nah, tuh bahkan sekarang masih udah bisa. Oh ini 100% kucing, ya kayak gitu. Nah pertanyaannya, kalau kita masukin gambar, tapi yang nggak kita ajarin, gimana coba menurut kalian? Daripada penasaran, kita coba, ya. Misal di sini kita punya gambar yang dekat-dekat kucing apa? Singa ya, coba kita masukin ke singa. Apa coba yang kata mesinnya baca? Tuh, malah anjing ya. Ya, mesin aja error ya. Kita juga kadang suka error ya, tapi error mesin tuh kayak gini. Kenapa kira-kira ini bacanya anjing? Kenapa coba kira-kira? Ada tahu? Bentuk tubuh betul ya. Mesin itu kita ajarkan dikasih gambar betul ya. Nah, mesin itu olah data dari bentuk tubuh, warna kulit, cara dia ngeleng kalau anjing ya, kemudian matanya kayak gimana, kita masukin gambar kalau dikirim ke anjing menurut mesin, makanya dia langsung, oh ini anjing, padahal bukan data semuanya kan, kayak gitu. Nah contoh kita masukin gambar yang lebih absurd, gambar kuda, ya identifikasinya apa sih? Masih anjing ya kan, masih anjing, ya. Mesinnya cuma kayak gitu, memang kayak gitu guys, ya, memang kayak gitu. Nah, coba kita masukin gambar yang absurd lagi satu lagi ya. Tadi gambar apa tadi? Gambar ayam, coba apa yang dibaca sama mesinnya ya? Kucing misalnya ya. Kucingnya 60%. Mungkin si mesinnya kenal ini, wah ada pose kucingnya kayak gitu juga, makanya dia kenal ini kucing. Tapi kok kayak anjing ya? Mungkin gara-gara ada anak-anaknya tuh, kan tadi ada tuh foto anjing sama anak-anaknya. Nah mungkin kayak gitu semuanya. Ini kan yang dinamakan principle mesin atau kita pelajari mesin itu kayak gimana? Nah ini cara belajar mesin. Nah gimana caranya mesin itu tahu ayat? Gimana mesin itu caranya tahu tali itu beda gimana caranya? Kita tambahin pasnya, kita masukin foto-foto kudanya, kita masukin foto-foto ayamnya. Jadi nanti mesin tenang. Nah itu ya bisa paham ya? Ya itu kita masuk ke ya. Nah, kalau kalian sudah kenal yang namanya prinsip mesin, berarti kalian sudah siap untuk mengerjakan yang namanya proyek. Ya. Nah, karena kalian tadi sudah saya bagi, ya, yang kelompok sama itu bagian kesehatan, kelompok 2 bagian pendidikan, kelompok 3 di bagian industri kreatif. Nanti kalian akan saya minta untuk presentasi satu kelompok membawa tema masing-masing. Ya, formatnya silakan dicatat. Yang pertama, nama yang kalian gunain apa? Contoh di pendidikan apa? Di kesehatan apa? Di industri kreatif apa? Kemudian bidang lainnya. Kalau kalian kesehatan tulis ya. Kemudian promnya atau perintahnya kayak gimana?
kamu ditaruh dulu gambarnya kiranya kamu paham ya. Good, on. Gimana? Udah semua kelompoknya? Ya, oke. Kita akan melakukan sesi presentasi yang dimulai dari kelompok 3 ya. Jadi silakan kelompok 3 duluan maju ya. File dikirim ya? File dikirim ya? Oke. Kita akan tampilkan bareng-bareng di sini ya. File dari kelompok 3. Bangga kelompok 3 maju ke depan. Kemudian perkenalkan diri dan mulai presentasi masing kerja kelompok kalian. Ini ya? Betul? Enggak, silakan. Boleh kelompok dibagi dua, lagi di sini kelompoknya sebelah sana. Nah, ayo silakan dimulai presentasinya. Ya, silakan ketua kelompok buka ya. Ayo kelompok siapun, ayo cepat. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalan saya Muhammad Setiawan. Nama saya Dimas Ujik. Dari Dinas, oleh cerita slogan. Oke, promnya apa itu Yudi? Baca promnya. Perintahnya apa? Jelaskan tentang kesehatan. Jelaskan tentang kesehatan. Jadi apa yang dipakai itu apa tadi ChatGPT-nya? ChatGPT kalian ditugaskan di bidang kesehatan. Jadi fungsinya apa tadi katanya? ChatGPT-nya apa? Menjawab pertanyaan kemudian informasi mengenai kesehatan tentunya ya. Oke, nah silakan ditutup. Ada yang mau tanya dulu? Orang lagi sakit ya? Lagi sakit ya, nggak apa-apa. Ya ditonton aja anggotanya, enggak? Baik, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi AI. Perkenalkan, nama saya Dara Susanadi. Saya Nadi nomor 3. Saya Nuronia. Saya Anissa. Saya Dira Destapina. Saya Raisa Amani. Saya Diran Bawah. Saya Alex. Oke, silakan dijelaskan kalian pakai AI apa, kemudian bidangnya di mana? Pakai AI apa di situ? Dari Google. AI dari Google, namanya apa? Gemini atau Gemini ya. Kemudian kalian di bidang apa ini? Pendidikan. Promnya apa? Promnya? Perintahnya apa tuh? Yang dicontoh tuh? Buat rencana belajar harian. Buatkan saya rencana belajar harian. Nah, fungsinya silakan dibacakan. Fungsi aplikasi Gemini adalah asisten AI atau kecerdasan buatan yang dapat membantu Anda menulis, membuat rencana, belajar, mendapatkan informasi, membuat konten kreatif, dan berinteraksi dengan aplikasi lainnya seperti Google, Internet, penerbangan, dan Gmail melalui percakapan berbasis teks, suara, atau gambar. Oke, jadi Gemini itu katanya basisnya banyak ya, bisa teks, bisa suara, bisa gambar ya. Enggak? Silakan ada yang mau bertanya kan? Enggak ada, yakin?
Oke, kalau tidak ada bangga boleh ditutup, silakan. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ini AI yang kita gunakan bernama Suno AI Semuanya ya. Untuk apa ini aja? untuk membuat lagu. Buat lagu, abang bikin lagu ya? Ya, Nah, bidangnya silakan. bidang yang kami gunakan adalah industri kreatif. Oke, kemudian Promnya saya menggunakan prom dengan hip hop dengan vibes seperti di kafe. jadi mau bikin lagu, promnya itu hip hop dengan vibes seperti di kafe. Ya, Ada tadi lagunya? ada. Oke, nanti kita sedang bareng-bareng ya. Enggak? Fungsi lainnya adalah membuat lagu. Oke. Seperti lagu dengan judul Pung Melangkah Cepat. Oke, lagunya Melangkah Cepat. Lirik ini. Ya, Oke, kita coba dengarkan hasil prom dari Ajun ya. Tadi katanya lagunya Melangkah Cepat pakai lirik seperti ini, dan kemudian promnya itu lagunya hip hop ya, lagunya cepat ya, dengan cepat itu dan kita setel. Ini aja ya. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, kalian bisa lihat ya, Suno AI atau AI yang dipakai Ajun untuk bikin lagu dan kelompok yang untuk bikin lagu itu sangat powerful ya. Padahal cuma dikasih lirik dan disuruh bikin lagu hip hop. Menurut kalian bagus nggak sih ya? Bagus ya. Coba bayangkan, musisi yang biasanya dia siang malam mikirin lirik, mikirin kunci ya. Dengan AI paling hitungan ketik betul aja. Ya udah merasakan sendiri kan? Ya, jadi seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Enggak? Enggak ada? Baik, silakan itu tadi. baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dong. Kelompok 1. Udah ya. Nah, itulah materi kita di hari Kamis ini di tanggal 2 Oktober ya tahun 2020 ya. Jadi nanti kalian masih ada lagi nih untuk besok di tanggal 3 yaitu hari Jumat ya. Siap ya? Siap lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Refleksinya gampang aja. Kalian cukup angkat tangan dengan jempol ke atas kalau kalian suka materi dan pertemuan hari ini, dan jempol ke bawah kalau misalkan kalian tidak suka dengan pertemuan dan materi hari ini. Boleh kita saya hitung 1 sampai 3, diangkat jempolnya baik ke atas maupun ke bawah sesuai perasaan kalian. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan yang kalian suka semua ya. Oke, semoga kalian sehat selalu dan besok masuk ingat ya, materi sekarang tidak boleh lupa ya. Terima kasih karena kalian sudah dengan antusias dan sangat kondusif untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.